Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama bersyukur kepada Allah, yang kedua bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi psikolinguistik yang berjudul Manfaat Psikolinguistik dalam Pembelajaran Keterampilan Berbahasa. Ya. PowerPoint ini atau materi ini dikerjakan dengan bekerjasama dua orang, ya, Ibu Juliati dan saya sendiri, Ahmad Jafar. Baik, kita melangkah kepada slide berikut. Apa sih pengertian daripada psikolinguistik? Ya, dari berbagai sumber, definisi menurut para pakar dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah ilmu yang menguraikan proses psikologis yang terjadi ketika manusia berbahasa, memahami bahasa, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh. Nah, jadi ini adalah definisi yang kami simpulkan dari berbagai pakar. Ya. Selanjutnya kita masuk pada inti manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Ya. Di sini ada 10 poin yang kami kutip dari berbagai sumber yang merupakan manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran keterampilan berbahasa. Nah, yang pertama, manfaat psikolinguistik ini adalah menyelesaikan masalah dalam berbahasa. Ya. Fungsi psikolinguistik yang pertama adalah menyelesaikan permasalahan kompleks manusia dalam mempelajari bahasa. Ya. Karena selain berkaitan dengan masalah berbahasa, juga berkenaan dengan kegiatan berbahasa. Nah, seperti kita ketahui, kegiatan berbahasa ini tidak hanya berlangsung pada proses mekanistik, tetapi juga mentalistik, yang berarti berbahasa itu terjadi akibat proses kegiatan mental atau kegiatan otak. Psikolinguistik inilah yang dapat membantu mengatasi permasalahan kegiatan berbahasa. Ya. Kemudian next, menjelaskan secara psikologi dan linguistik. Ya, dalam hal ini psikolinguistik menemukan bahasa yang masih dalam ranah linguistik, ya, dan menjabarkan proses-proses psikologi yang berlangsung ya, saat individu mendengar lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarkan ya saat ia berkomunikasi. Nah, dari sinilah akan muncul teori bahasa yang secara linguistik dapat diterima dan secara psikologi juga dapat menjabarkan hakikat bahasa dan cara pemerolehannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, berbahasa melahirkan pengalaman. Seperti kita ketahui, psikolinguistik adalah ilmu tentang kebahasaan. Ya, dan kebanyakan dengan berbahasa akan melahirkan pengalaman yang luar biasa, ditambah dengan emosi yang kuat. Apabila menciptakan pengalaman bahasa akibat dari tekanan emosi yang kuat, maka eklamasi akan muncul. Apabila pengalamannya lahir karena keinginan berkomunikasi, maka akan lahir ucapan deklarasi. Ya, kemudian jika keinginan berkomunikasi itu menjadi keinginan untuk mengetahui sesuatu, maka lahirlah ucapan interogasi. Nah, jadi seperti ini. Dari
ilmu kebahasaan ini melahirkan pengalaman. Yang keempat, menghubungkan bahasa dengan otak. Ya. Kompetensi dan performansi bahasa merupakan pekerjaan otak. Hakikatnya seperti itu. Nah, otak bekerja karena mekanisme saraf. Ya. Nah, ilmu tentang urat saraf atau neuron, penyakit urat saraf atau neurosis, ya, dan tanggungan saraf atau neurotik disebut dengan istilah neurologi. Ya. Fritz dan Heydrich pada tahun 1874 mengelompokkan otak manusia terdiri dari hemisfer kiri atau left hemisphere dan hemisfer kanan atau right hemisphere. Jadi yang menghubungkan bahasa dengan otak ini diantaranya adalah ilmu psikolinguistik ini. Ya. Adanya ucapan, adanya pemahaman. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah menganalisa kesalahan pengucapan. Ya. Pauziati pada tahun 1861 menyebutkan bahwa kemampuan berbicara berpusat pada otak sebelah kiri atau hemisfer kiri, ya, agak ke depan, dan biasa disebut sebagai daerah Broca, ya, di mana daerah ini berfungsi untuk penguasaan ujaran. Apabila bagian depan, ya, atau istilah anterior hemisfer kiri terluka atau sedang sakit, maka kita akan mengalami gangguan artikulasi atau pengucapan. Nah, jadi ini Broca ini memang bertugas untuk mengeluarkan bahasa yang memiliki artikulasi. Nah, misalnya saja ucapan kurang jelas, ya, lafal kurang baik, kalimatnya menjadi tidak terstruktur dan tidak lancar. Namun penderita penyakit tersebut, ya, atau istilah lain itu Broca apasia, ya, atau apasia Broca, ya, masih bisa mengucapkan kalimat bermakna sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, para neurolog menyebut penyakit ini dengan, ini dia, Broca apasia, ya, atau apasia Broca, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam adalah menghubungkan bahasa dengan pikiran. Hubungan bahasa dengan pikiran ini disebut mental lexicon. Kristal dalam Shamsuri pada tahun 2010 mengatakan bahwa mental lexicon merupakan aspek yang berfokus pada proses yang terjadi dalam otak tentang apa yang diketahui banyak orang. Ya, dan leksikal bahasanya, menurut ahli psikolinguistik mengatakan bahwa pengetahuan tentang kata didasari 3 hal. Nah, yakni pengetahuan bagaimana kata itu diucapkan, kemudian pola-pola gramatikal, dan bagaimana kata digunakan serta apa makna dari sebuah kata, atau dalam artian jumlah kata seorang pengguna bahasa membentuk makna leksikonnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, mengetahui fungsi memori otak. Psikolinguistik juga memberikan pengetahuan lebih banyak akan fungsi-fungsi memori dalam otak. Nah, yang terbagi menjadi 3 aspek, yakni sensory register, kemudian short term memory, dan long term memory. Ya, ini menurut pendapat Taylor dalam Fauziati pada tahun 2008. Ya. Nah, sensory register adalah tempat di mana stimulus diterima. Ya, bagaimana rangsangan itu diterima, kemudian tahan beberapa saat, kemudian dianalisa, kemudian diteruskan.
Nah, kemudian short term memory adalah tempat informasi yang ditahan dalam waktu yang singkat selama pemrosesan bahasa. Nah, kemudian selain daripada itu juga ada long term memory yang merupakan tempat tersimpannya memori secara permanen. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mengetahui silent period. Dalam masa literasi ada yang namanya silent period, di mana seorang anak di bawah usia 5 tahun itu akan mengalami masa diam. Ya, diam yang dialami bukan diam sebenar-benarnya diam. Ya. Nah, diam yang dialami ini adalah karena si anak ini tidak mendapat input, ya, tidak mendapat input dari lingkungan dan tidak mengetahui ujaran dari orang yang di sekitarnya, sehingga inilah penyebab sehingga silent period ini terjadi. Ya. Kemudian si anak akan terus menerima informasi dan di akhir silent period ia mampu menggunakan bahasa layaknya dengan orang dewasa. Nah, saat masa ini orang tua mengharapkan terus memberikan input kepada si anak dan dapat menyerap lebih banyak bahasa, dalam artian apa yang didapatkan dari luar terinput ke dalam otak, nah, kemudian dikeluarkan apa yang dipahami, seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan adalah mengetahui proses pemerolehan bahasa pertama. Nah, proses yang terjadi saat anak memperoleh bahasa pertamanya adalah proses kompetensi dan proses performansi. Dalam proses performansi ini terdiri dari dua aspek, ya, yakni proses penerbitan dan proses menghasilkan kalimat-kalimat. Proses pemahaman terdiri dari kemampuan mengamati dan mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan penerbitan melibatkan kemampuan mengeluarkan kalimat sendiri. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah slide terakhir tentang manfaat psikolinguistik adalah mencari suatu teori bahasa. Fungsi psikolinguistik ini adalah bagaimana seseorang menemukan suatu teori bahasa yang dapat diterima dari segi linguistik dan dari segi bahasa. Nah, dapat diperoleh hakikat bahasanya dan bagaimana individu memperolehnya. Dan psikolinguistik dapat menerangkan hakikat struktur bahasa. Bagaimana struktur itu diperoleh waktu ketika memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Ya. Jadi mengetahui bagaimana struktur bahasa itu diperoleh waktu ketika bertutur. Nah, ini bertutur ya, dan kapan memahami kalimat dalam penuturan tersebut. Nah, jadi saya kira itu bagian dari manfaat psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada gunung yang tak berbatu, tidak ada laut yang tak berombak, tidak ada manusia yang tanpa salah. Maka bila ada kekurangan dalam penyampaian ini, saya mewakili partner saya, Ibu Juliati, memohon maaf. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Jafar beserta Ibu Juliati mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.